Mirat dan suami pun bukannya tinggal diam saja. Entah sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan demi kesembuhan sang buah hati. Ibu mana yang tidak sakit hatinya melihat sang anak hidup dalam kondisi seperti ini, terkungkung dalam pasungan. Inilah yang dirasakan Mirat selama ini. Perempuan ini harus merelakan Eril, anak keduanya, hidup dalam penderitaan. Jauh di dalam lubuk hatinya tak pernah terbesit sedikit pun niat Mirat untuk membuat sang buah hati menjalani hari-harinya terpasung pada sebongkah kayu besar. Namun itulah kenyataan yang harus diterimanya. Di dalam gubuk yang seadanya ini, Eril menghabiskan setiap detik waktunya. Tak ada seorang pun yang sudi menemaninya. Hanya sesekali saja Mirat atau anggota keluarga mengantarkan makanan. Kondisi seperti ini sudah dijalani Eril hampir 4 tahun lamanya. 4 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Akibatnya kaki yang selama ini dipasung kondisinya semakin memburuk saja. Ya pergi main. Enggak. Hidup dalam pasungan tentu bukan tanpa sebab. Entah karena apa, 5 tahun lalu tiba-tiba tingkah laku Eril berubah. Padahal sebelumnya tidak ada yang berbeda dari remaja lulusan SMP ini. Penyebabnya mimpinya barasian. Mimpi takui, dolong barasian takui. Itu dolong. Takui barasian mimpi orang datang. Sejak itulah Eril mulai bertingkah laku aneh. Mirat dan suami pun bukannya tinggal diam saja. Entah sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan demi kesembuhan sang buah hati. Tapi kesembuhan yang didamba itu tak kunjung datang. Justru kondisi Eril semakin memburuk. Yo, apa nak kalau ndak didik itu anak dicoba melepeni sarire apa iye ndak dulu dak awak mengamalonya. Tuh di basahon pintunya tuh turun. Karena tak ada uang lagi di tangan, Mirat tak bisa melanjutkan pengobatan. Apalagi untuk mengirim Eril ke rumah sakit jiwa. Karena sering kabur entah kemana, Mirat terpaksa harus mengambil jalan pintas. Demi keselamatan sang anak dan keluarga, Eril terpaksa dipasung. Hidup dalam pasungan bukan monopoli Eril seorang. Masih ada sekitar 8 orang lagi di desa Mahat ini yang bernasib sama dengannya. Salah satunya adalah Ranilas. Perempuan yang sudah tidak muda ini malah sudah 30 tahun lamanya dipasung. Selama itu pula Ranilas mendiami gubuk sederhana ini. Tidak jauh dari gubuknya ada satu orang lagi yang dipasung. Dialah Siska, anak Ranilas. Meski usianya masih muda, ternyata ia sudah terserang gangguan jiwa berat. Ya, Siska yang dipungut anak sejak bayi tergoncang batinnya setelah tahu sang ibu menderita gangguan jiwa. Sejak itulah perilaku Siska berubah 180 derajat. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda tidak waras. Karena takut akan keselamatan Siska yang masih muda belia, keluarga memutuskan untuk memasungnya, sama seperti yang dilakukan terhadap ibu kandung Siska. Sebagian besar dari ini kan banyaknya wanita, jadi secara sosialnya kita bisa perhitungkan ya, keselamatan seorang wanita. Jadi kami memasuk ini bukan berarti melanggar, ini namanya karena kode etiknya melanggar HAM, tetapi itulah caranya. Jadi kalau dibiayai, memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kini kondisi Siska amat memprihatinkan. Tinggal di tempat yang tidak sepantasnya dihuni. Tubuhnya pun tidak terawat. Sementara karena terlalu lama dipasung, kini kaki Siska lumpuh. Entah sampai kapan penderitaan ibu dan anak ini berakhir, tidak ada yang tahu. Demikian pula nasib 7 orang warga Mahat lainnya.
Karena tak punya biaya, pengobatan yang memadai tak mampu diperoleh. Keluarga pun tak tahu harus berbuat apa lagi. Meski tampak kurang manusiawi, mereka menganggap inilah jalan satu-satunya yang terbaik. Yunita Suryo Utomo, Trans TV, Mahat, Sumatera Barat.